Pemirsa, mantan vokalis Drive Anji masih diperiksa di Polres Metro Jakarta Barat. Ya, Anji ditangkap atas dugaan penggunaan narkotika jenis ganja. Polisi menangkap musisi Erdian Aji Prihartanto atau yang dikenal dengan Anji atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Anji ditangkap di studio miliknya di Cibubur, Jakarta pada Jumat malam lalu. Polisi masih memeriksa mantan vokalis band Drive ini untuk pendalaman karena ada sejumlah barang bukti yang ditemukan polisi. Inisial EAN atau AN itu adalah Erdian Aji Prihartanto alias Anji. Nanti lengkapnya akan saya sampaikan dalam rilis, termasuk dengan barang bukti yang cukup beragam dan cukup banyak yang nanti akan kita rilis lengkap. Tertangkapnya musisi 42 tahun tersebut membuat warganet heboh. Bahkan, salah satu cuitan Anji pada 2013 kembali muncul yang menuliskan pemikirannya terkait penggunaan narkoba dibandingkan orang yang membunuh seseorang. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Tommy Hadikusumo, Bayu Anggara, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah ada rekan kami, Baby Kristiami, yang berada di Polda Jakarta Barat. Ya, Baby, gimana perkembangan kasus dari pemeriksaan Anji? Ya, selamat pagi Zila, Pram, dan juga pemirsa. Memang betul sudah disinyalir oleh Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Adi Wibowo, bahwa benar artis atau musisi yang biasa dikenal Anji yang bernama panjang Erdian Aji Prihartanto ini ditangkap pada Jumat lalu sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di studio kediamannya sendiri di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Satuan Narkoba dari Polres Metro Jakarta Barat ini menangkap Anji beserta juga dengan barang bukti yang berupa narkotika. Ini berupa jenis ganja beserta juga dengan barang bukti lainnya. Dan sampai saat ini artis musisi Anji masih terus diperiksa secara intensif oleh pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Barat. Ini juga akan nantinya diungkap barang bukti apa saja selain juga narkotika jenis ganja. Karena memang disinyalir pula oleh Kombes Pol Adi Wibowo bahwa barang bukti yang diamankan dan juga sudah disita oleh pihak kepolisian ini berupa atau beragam dan juga dengan jumlah yang cukup banyak. Dan nantinya mengenai pengungkapan barang bukti yang sudah disita oleh pihak kepolisian ini akan secara gamblang diungkap pada press release yang kemungkinan akan dilaksanakan pada hari Senin hari ini. Dan pantauan kami sejauh ini pada Senin pagi ini belum terlihat adanya kerabat, keluarga ataupun kuasa hukum dari pihak Anji yang mendatangi ke Polres Metro Jakarta Barat. Dan nanti ke depannya pula pihak kepolisian akan terus melakukan penyelidikan secara intensif, khususnya nanti akan difokuskan kepada pengungkapan lebih lengkap mengenai barang bukti lainnya yang sudah disita oleh pihak kepolisian. Dan juga diketahui keadaan ataupun kondisi Anji pada saat ditangkap dan hingga proses penyelidikan ini juga dalam masih keadaan sehat. Kembali ke studio, Zila, Pram. Baby, apakah dari informasi yang Anda dapatkan di sana, apakah ini yang ditangkap Anji sendiri ataukah ada pelaku lainnya? Ya, Zila dan juga pemirsa, memang sejauh ini informasi yang kami dapatkan dan juga dari hasil wawancara dengan Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Adi Wibowo, bahwa memang betul Anji seorang diri ketika ditangkap di studio di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Dan juga pada saat penyidikan ini pun secara intensif oleh Polres Metro Jakarta Barat, ini juga hanya Anji seorang diri. Untuk nanti mungkin lebih lengkapnya ini akan terus diselidiki oleh pihak kepolisian secara intensif. Kembali ke studio, Zila. Ya, langsung dari Polres Jakarta Barat, terima kasih dan kami masih akan menunggu kabar terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, pesepeda non-road bike protes saat dihentikan petugas di jalur layang non-tol Kampung Melayu, Tanah Abang. Mereka protes atas diskriminasi pengguna sepeda. Saya kasihan orang-orang sini yang nggak bisa jawab. Pengendara sepeda non-road bike protes kepada petugas saat dilarang memasuki jalur layang non-tol Kampung Melayu, Tanah Abang. Larangan membuat pesepeda non-road bike geram karena dinilai diskriminatif. Para pesepeda non-road bike rencananya akan memprotes aturan pada Dishub DKI Jakarta. Dalam pertemuan bersama Dishub DKI Jakarta Sabtu kemarin disepakati pencopotan rambu larangan sepeda selain road bike yang melintasi JLMT Kampung Melayu, Tanah Abang. Kayak ibu ini mungkin yang dari jauh
dia tidak mengerti gimana menghadapinya, kan kasihan sebenarnya. Ini kan kesetaraan gitu loh. Jalan ini setara, nggak ada lah diskriminasi. Jangan ada diskriminasi lah. Kalau mau ya diperjelas. Bikin keputusan gubernur ya bikin aja. Ya, nanti kan tinggal diuji kan di Mahkamah Agung kan. Lah ini diskresi. Tidak jelas kan, semua serba lisan. Ditanya aturan nggak ada. Ya kan, semua serba lisan dari atas sampai bawah beda. Dari atas ngomong apa, wakil gubernur udah ngomong kan, semua boleh masuk. Tapi sampai bawah tidak ada. Sementara itu, pemirsa, Pemprov DKI Jakarta menggelar uji coba lintasan road bike dari flyover Kampung Melayu Tanah Abang hingga di bawah flyover Dr. Saharjo. Antusiasme pesepeda sangat tinggi untuk mencoba lintasan tersebut. Sebelumnya, jalan layang nontol Kampung Melayu Tanah Abang Kasablanka resmi menjadi jalur khusus pesepeda road bike saat akhir pekan. Hal ini berdasarkan hasil rapat Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Jam operasional dikhususkan untuk pesepeda road bike yaitu dari pukul 5 hingga pukul 8 pagi. Lintasan ini membuat sejumlah jalan ditutup, seperti di Jalan Layang Nontol Kampung Melayu Flyover Saharjo dan putaran depan City Walk. Uji coba mendapatkan antusiasme tinggi dari para pesepeda. Jadi pada uji coba kedua terjadi peningkatan sebesar 74% jumlah pengguna road bike yang beraktivitas di Jalan Layang Nontol Kampung Melayu Tanah Abang. Berikutnya, pada saat pelaksanaan uji coba kami juga sudah menerima masukan terkait dengan aspek teknis dan operasional yang nantinya akan dituangkan ke dalam regulasi yang saat ini sedang disusun untuk kemudian menjadi dasar penetapan lintasan jalan layang nontol sebagai area lintasan road bike. Meski memiliki jalur khusus, ada beberapa aturan yang harus dipatuhi pengguna sepeda. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 108 Ayat 3 menyebutkan sepeda motor, kendaraan bermotor yang kecepatannya lebih rendah, mobil barang dan kendaraan yang tidak bermotor berada pada lajur kiri jalan. Namun uji coba pesepeda road bike menggunakan jalur layang nontol Kampung Melayu Tanah Abang menuai protes karena aturan ini dianggap membeda-bedakan antara pengguna sepeda road bike dengan yang tidak. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kerajaan Arab Saudi putuskan hanya memberikan 60.000 kuota jamaah haji tahun ini. Menanggapi keputusan tersebut, pemerintah Indonesia fokus mempersiapkan haji tahun 2022. Pandemi COVID-19 yang belum usai, ditambah munculnya varian-varian dari virus corona, menjadi pertimbangan utama pemerintah Arab Saudi membatasi jamaah haji 60.000 orang saja. Itu pun hanya untuk warga lokal dan warga asing yang telah tinggal di Arab Saudi. Haji tahun ini akan dimulai pada pertengahan Juli dan dibatasi hanya bagi mereka yang berusia 18 hingga 65 tahun dan sudah divaksin lengkap. Ini tentu menunjukkan bahwa kewajiban seorang muslim dimanapun dia berada, apapun posisinya, itu yang utama adalah menjaga jiwa, menjaga keselamatan manusia, hifdzun nafs. Dan Saudi Arabia, sebagaimana kita tahu, negara yang mayoritas memeluk agama Islam sebagaimana di Indonesia, tentu menggunakan kaedah-kaedah ini dalam mengambil keputusan, termasuk dalam mengambil keputusan yang terkait dengan peribadatan haji. Menteri Agama menegaskan akan fokus mempersiapkan haji tahun depan dan akan aktif berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk pelaksanaan haji tahun 2020. Indonesia merupakan negara yang paling banyak mengirimkan jamaah haji setiap tahun. Pada tahun 2019, jamaah haji Indonesia mencapai 231.000 orang. Tim Liputan iNews